Yo Mina, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Dandadan Season 2 episode 5. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Momo cukup kebingungan dengan situasi Jiji saat ini, di mana Jiji akan menjadi Evil Eye jika terciprat air dingin, dan akan kembali menjadi Jiji jika terciprat air panas. Tapi saat itu Jiji menanggapinya dengan bercanda, dan itu membuat Momo kesal, sehingga Momo menendangnya. Tapi yang merasa sakit karena tendangan Momo justru adalah Taro, karena Jiji masih berada di dalam tubuh Taro. Taro bertanya sampai kapan dia harus meminjamkan tubuhnya kepada Jiji, karena dia tidak bisa bermesraan lagi dengan Hana. Lalu Seiko berkata, "Aku tidak bisa membiarkanmu bertemu Hana untuk saat ini. Pertama, aku sudah menetapkan jam malam. Aku tidak akan membiarkan Hana bertemu dengan pria aneh larut malam." Setelah itu, Seiko meminta maaf kepada Jiji, Momo, dan Okarun, karena Seiko tidak tahu ada Evil Eye di rumah Jiji, dan Seiko bertanggung jawab atas hal itu. Tapi mereka bertiga menolak permintaan maaf Seiko. Lalu Nenek Turbo berkata, "Kalian semua terlalu naif. Jangan katakan kalian percaya sudah mengendalikan Evil Eye. Evil Eye awalnya yokai gunung, dan yokai gunung sangat kuat, hingga mereka dihormati layaknya dewa. Jika manusia biasa dirasuki salah satu dari mereka, manusia itu akan kehilangan akal. Sel-sel mereka berhenti berfungsi, dan mereka akan mati. Itulah kenapa mereka mengincar orang dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Dalam hal itu, Jiji adalah wadah yang cocok. Evil Eye masih seperti bayi baru lahir. Untuk saat ini, kalian berhasil menghindari masalah, tapi Evil Eye akan bertambah kuat, dan pada akhirnya tidak akan bisa dihentikan." Lalu Seiko mengatakan bahwa saat ini, mereka, termasuk dia dan Manjiro, akan mengawasi Jiji. Seiko meminta Jiji untuk tidak meninggalkan kota Kamikoshi, karena jika tidak, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan warding barrier secara maksimal. Barrier milik Taro pun tidak akan bertahan lama. Evil Spirit pada tingkat Evil Eye bisa tahan terhadap barrier. Jadi pilihan satu-satunya adalah menggunakan air. Semua orang diminta untuk memegang termos air panas. Jadi mereka bisa memercikan air panas kapan saja kepada Evil Eye. Jiji pun diminta berhati-hati saat mencuci tangan, minum air, atau saat hujan, karena sedikit air dingin saja bisa membuatnya berubah. Setelah itu, alien Udang Mantis dan anaknya pamit. Momo bertanya di mana tempat tinggal mereka sekarang. Udang Mantis mengatakan bahwa mereka sekarang bekerja dan tinggal di peternakan. Lalu Momo berterima kasih karena Udang Mantis sudah datang membantu. Setelah itu Momo bertanya siapa nama Udang Mantis sebenarnya. Udang Mantis berkata, "Pini Winnie." Setelah mengatakan itu, dia dan anaknya pun langsung pergi. Sementara Seiko, Manjiro, Jiji, Momo, dan Okarun pergi mengunjungi orang tua Jiji di rumah sakit. Di dalam mobil terjadi kecanggungan luar biasa antara Momo dan Okarun, karena Momo mencoba menggenggam tangan Okarun. Tapi tiba-tiba Jiji berteriak bahwa Taro tidak membiarkan Jiji menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya. Jiji benar-benar tidak bisa bergerak. Jiji meminta Taro untuk menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya, tapi Taro justru menggerakkan tangannya seperti gerakan bebek. Dan setelah itu terjadi perdebatan antara Jiji dan Taro. Tidak lama dari itu, saat tiba di rumah sakit, Jiji langsung meneteskan air mata ketika melihat kedua orang tuanya. Orang tuanya pun langsung memeluk Jiji, tapi Jiji benar-benar hanya diam seperti papan, karena Taro tidak mau menggerakkan tubuhnya. Lalu Momo meminta Taro untuk menggerakkan tubuhnya, tapi Taro justru mengepak-ngepakkan tangannya seperti burung, dan itu membuat orang tua Jiji kaget. Sementara itu, berita tentang meletusnya gunung di pemukiman Jiji sudah tersebar di televisi. Tidak ada korban jiwa, dan keluarga Kito pun ditangkap karena dicurigai melakukan tindakan penculikan dan pembunuhan. Tapi kepala keluarga Kito, yaitu si nenek tua yang ternyata bernama Naki Kito, masih dalam proses pencarian. Naki sendiri masih berada di hutan, dan polisi sedang mencarinya. Saat itu Naki sedang terluka karena tangan dia patah setelah ditendang Jiji. Dia berkata, "Sial, setelah menghabiskan 200 tahun untuk membesarkannya hingga sebesar itu, Momo Ayase, kau tidak akan kuampuni." Kemudian tiba-tiba Naki melepas penyamarannya, dan dia ternyata seorang alien. Dia berkata, "Kau sudah membuat seorang musuh bawah tanah." Keesokan paginya, Momo dan Okarun pergi ke sekolah. Okarun menanyakan kondisi Jiji, dan menurut Momo kondisinya tidak bagus, karena Evil Eye mulai terbiasa dengan barrier. Lalu Okarun menanyakan kapan pengusiran dilakukan. Momo tidak mengetahuinya, tapi menurutnya itu bukan pengusiran biasa,
Aira. Sepertinya pemain Hayashi akan menghibur Evil Eye, dan itu membuatnya lebih mudah dikeluarkan dari tubuh Gigi. Tapi masalahnya saat ini tidak ada yang menampilkan musik Hayashi, sehingga mereka harus menjaganya sendiri untuk sementara waktu. Lalu saat mereka berbincang, tiba-tiba muncul kedua teman Momo. Mereka berdua langsung membahas meletusnya gunung berapi, di mana di sana ternyata muncul sebuah UFO. Sementara itu di sekolah, Aira terlihat murung karena semua teman-temannya mengabaikannya. Mereka sempat menatap kepadanya saat dia datang, tapi langsung memalingkan pandangan mereka seketika. Dan di tengah kemurungannya itu, Momo beserta Okarun datang menjemputnya, dan itu membuat Aira menjadi pusat perhatian teman-temannya lagi. Aira cukup marah Momo bertindak seolah-olah mereka akrab di depan kelas, karena menurut Aira berteman dengan Momo cukup mengurangi popularitasnya. Tapi Momo tidak peduli. Momo justru meminta bantuan kepada Okarun dan Aira, di mana Momo meminta mereka berdua tinggal di rumahnya. Mereka dibutuhkan untuk menjaga Gigi jika suatu waktu Gigi tiba-tiba berubah. Walaupun memang ada Nenek dan Manjiro, tapi mereka semua tetap harus bergantian menjaga Gigi. Hanya saja, saat itu dengan malu-malu Okarun dan Aira pura-pura mengeluh. Dan akhirnya Momo berkata, "Jika kalian tidak bisa, tidak apa-apa." Mendengar itu, Okarun dan Aira langsung menunjuk Momo, dan mereka berdua langsung menerima permintaan Momo itu dengan lantang. Lalu Momo meminta mereka untuk mulai menginap hari itu juga. Tapi Aira terlihat memikirkan sesuatu. Momo mengatakan bahwa Aira bisa datang kapan saja jika Aira masih ada rencana bersama teman-temannya. Dan Momo meminta Aira untuk tidak memaksakan diri berteman dengannya dan Okarun. Tapi Aira menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Momo, karena itu adalah salah Aira sendiri. Sementara itu di rumah, Seiko mulai meminta Taro untuk melepaskan satu persatu bagian tubuhnya dari Gigi. Taro merasa lega dan lelah setelah lepas dari Gigi. Setelah itu, Momo pulang membawa Okarun dan Aira. Gigi sangat senang melihat mereka berdua. Bahkan Gigi memuji penampilan Aira yang cantik seperti biasa. Dengan elegannya, Aira meminta Gigi membawakan kopernya, dan Gigi menurutinya bagaikan seorang budak. Setelah itu, Seiko membagikan termos air panas kepada mereka semua. Kemudian mereka bersiap untuk makan malam bersama. Saat bersiap, Momo menanyakan kondisi Taro yang terlihat kelelahan. Di tengah situasi seperti itu, Nenek Turbo justru menanyakan bantal empuknya kepada Momo, dan Momo sama sekali tidak mengetahuinya. Sementara Okarun menanyakan kondisi fisik Gigi. Gigi mengatakan bahwa dia kini bisa terbang ke langit. Kemudian tidak lama dari itu, makanan pun sudah siap. Di tengah makan, Momo menanyakan lotion yang biasa Aira gunakan. Aira menjawab, SKK Gold Experience. Setelah mendengar itu, Momo meminta lotion itu sedikit. Sedangkan Gigi saat itu mengajak Okarun untuk main game setelah makan. Lalu Seiko meminta Okarun mengambilkan kecap, tapi tragedi terjadi. Kecap yang Okarun ambil menetes, dan satu tetesannya itu jatuh di tangan Gigi. Seketika Gigi berubah menjadi Evil Eye, dan dia mengamuk, menghancurkan meja makan, dan membuat semua orang terpental. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Dandadan Season 2 episode 5. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. アニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれていきと旅に参加して私たちと共